Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kholis Rahmahnia, perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Mariska Balkis dan Dita Leli Anastasia dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Mata kuliah Psikologi Abnormal yang diampu oleh Bapak Zainul Anwar, MPsy Psikolog. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anxiety disorders atau gangguan kecemasan. Apa itu anxiety disorders atau gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan adalah sekelompok kondisi yang memberi gambaran penting tentang kecemasan yang berlebihan, disertai respon perilaku emosional dan fisiologis. Individu yang mengalami gangguan kecemasan dapat memperlihatkan perilaku yang tidak lazim seperti panik tanpa alasan, takut yang tidak beralasan terhadap objek atau kondisi kehidupan, melakukan tindakan berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, mengalami kembali peristiwa yang traumatik, atau rasa khawatir yang tidak dapat dijelaskan atau berlebihan. Menurut laman Sehat-Q, terdapat beberapa hal yang mungkin dapat menyebabkan gangguan kecemasan, yaitu yang pertama genetik dan biologis. Gangguan kecemasan bisa jadi diturunkan dalam keluarga. Karenanya, jika seseorang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan kecemasan, ia lebih mungkin untuk mengalaminya juga. Selain genetik, kemungkinan penyebab lainnya adalah karena ketidakseimbangan hormon atau sinyal otak yang tidak teratur. Yang kedua, kondisi medis tertentu. Terkadang, gangguan kecemasan merupakan gejala dari kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis yang dapat mengakibatkan gangguan kecemasan adalah diabetes, gangguan tiroid, gangguan jantung, gangguan pernapasan, dan sebagainya. Yang ketiga, obat-obatan tertentu. Beberapa obat-obatan tertentu dapat mengakibatkan gangguan kecemasan. Selain itu, penggunaan narkotika dan alkohol juga dapat menyebabkan dan memperparah gangguan kecemasan. Yang keempat, trauma dan stres. Individu yang pernah mengalami trauma, dilecehkan atau menyaksikan kejadian traumatis di masa kecilnya, rentan mengalami gangguan kecemasan. Stres yang berat dan berkepanjangan juga dapat membuat seseorang rentan mengalami gangguan kecemasan. Gejala gangguan kecemasan cukup beragam. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pengidapnya, baik secara fisik maupun psikis. Laman Sehat-Q mengutip beberapa gejala yang bisa muncul saat mengalami gangguan kecemasan, yaitu merasa selalu tegang, merasa cemas bahkan untuk hal-hal yang sepele, merasa mual dan ingin muntah, merasa sakit perut, merasa uring-uringan, merasa resah dan tidak bisa tenang, merasa selalu ketakutan, merasa sulit konsentrasi, merasa sakit kepala, detak jantung berdetak lebih cepat, keluar keringat yang berlebihan, badan gemetar, otot di sekujur tubuh terasa tegang, menjadi mudah terkejut, dan napas menjadi pendek. Dampak anxiety disorders atau gangguan kecemasan menurut Dr. Fadli Rizal Makarim dari laman Halodoc menyebutkan bahwa pada kasus gangguan kecemasan, kecemasan yang berlebihan dan terus-menerus menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan, yaitu yang pertama mengganggu sistem saraf pusat, yang kedua meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, yang ketiga menyebabkan masalah pencernaan, yang keempat melemahkan sistem imun tubuh, dan yang kelima menyebabkan masalah pernapasan.
Ada beberapa cara untuk mengatasi anxiety disorders atau gangguan kecemasan menurut Dr. Kevin Adrian dari laman Alo Dokter, yaitu yang pertama mencukupi waktu tidur dan istirahat, yang kedua membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol, yang ketiga mengurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi, misalnya meditasi dan yoga, yang keempat melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Yang kelima, mencoba bertukar pikiran atau curhat dengan teman. Cara pengobatan anxiety disorders atau gangguan kecemasan menurut Dr. Mary Dame Christie-Penn dari laman Alo Dokter, yaitu yang pertama dengan terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau CBT dilakukan agar penderita mengenali dan mengubah pola pemikiran dan perilaku yang membuatnya merasa cemas. Terapi ini membantu pasien agar tidak mengubah suatu pikiran biasa menjadi pikiran yang negatif dan mampu melihatnya secara lebih realistis. Yang kedua, penggunaan obat-obatan. Selain terapi perilaku kognitif, dokter akan memberikan beberapa jenis obat-obatan untuk mengurangi keluhan. Beberapa jenis obat yang biasanya diberikan untuk menangani gangguan kecemasan umum antara lain, yang pertama, antidepresan. Obat antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor digunakan untuk meningkatkan serotonin di otak. Sedangkan serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor digunakan untuk meningkatkan serotonin dan noradrenalin di otak. Yang kedua, pregabalin. Walaupun lebih dikenal sebagai obat untuk mengatasi kejang pada epilepsi dan nyeri neuropati, pregabalin juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Yang ketiga, benzodiazepin. Benzodiazepin merupakan golongan obat penenang ini diberikan kepada penderita gangguan kecemasan umum yang parah. Tujuan pemberian obat ini untuk meredakan gejala dan keluhan gangguan kecemasan umum dalam waktu yang singkat. Selain dengan terapi perilaku kognitif dan obat-obatan, ada beberapa hal untuk meringankan gejala yang dialaminya, dengan berolahraga dengan teratur, lalu melakukan teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga, dan menghindari kafein, rokok, serta konsumsi minuman keras. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian serta waktunya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.